Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari yang cerah ini kita dapat duduk bersimpu di Masjid Ulil Albab ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai muslim, yakni menunaikan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dalam kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara terus-menerus menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, hari ini tepatnya hari Jumat 22 Desember 2023 yang bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Kita di Indonesia diingatkan akan pentingnya sosok ibu, diingatkan akan kemuliaan seorang ibu dengan sebuah peristiwa yang kita ketahui sebagai Hari Ibu. Demikian dimuliakannya sosok ibu, sampai-sampai pemerintah kita menetapkan setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Hal ini terjadi juga di negara-negara lain di dunia, meskipun dalam waktu yang tidak sama. Di Amerika dan lebih dari 75 negara lainnya seperti Australia, Kanada, Jerman, Jepang, Malaysia, Singapura, dan lain-lain memperingati Hari Ibu, Mother's Day, pada setiap hari Minggu pada pekan kedua bulan Mei. Di beberapa negara Eropa Timur dan di Timur Tengah, Hari Ibu atau dikenal juga sebagai Hari Perempuan Internasional diperingati setiap tanggal 8 Maret. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau saja bangsa kita dan bangsa-bangsa lain di dunia demikian menggaungkan dan mencanangkan Hari Ibu sebagai peristiwa penting,
Lalu bagaimana dengan Islam? Bagaimana agama kita, Islam, memandang sosok ibu? Sebelum dijabarkan lebih lanjut, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Hal yang kurang lebih sama diungkapkan juga dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Kau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dari kedua ayat di atas, jelaslah kita menangkap satu isyarat, satu pesan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan sosok ibu sebagai sosok yang harus dihormati, sosok yang harus kita muliakan, sosok yang kepadanya kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik. Mengapa demikian? Dijelaskan dalam ayat tersebut, karena ibu telah mengandung kita, anak-anaknya, dengan keadaan yang susah payah, melahirkan kita juga dengan keadaan yang susah payah, lalu menyusuinya hingga menyapihnya dalam rentang waktu selama 30 bulan sejak kehamilan hingga menyapihnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah, kepada siapakah aku, berkata bahwa seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya memberi penjelasan hadis di atas bahwa kecintaan dan kasih sayang seorang anak pada ibu harus 3 kali lipat besarnya dibanding kasih sayang terhadap ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada patut sedikit pun rasanya bagi kita sebagai manusia yang terlahir dari rahim seorang ibu untuk bersikap tidak baik kepadanya. Tidak ada kepantasan sedikit pun rasanya bagi kita sebagai manusia terdidik untuk berlaku dan bersikap buruk kepadanya. Tidak ada dalil apapun yang akan membenarkan kita
manakala kita tidak memuliakannya. Oleh sebab itu, dalam momentum Hari Ibu ini, khatib mengajak kita semua, terlebih diri khatib yang dhaif ini, mari kita berperilaku yang baik kepada ibu kita, kepada orang tua kita, ibu bapak kita. Mari kita bersikap dan berperilaku hormat dan memuliakannya. Tunjukkan bakti kita kepadanya. Tentu saja bukan saja pada saat Hari Ibu, tapi justru bakti itu kita lakukan setiap waktu, kapanpun dan dimanapun kita berada. Sebagai penutup khutbah pada bagian pertama ini, ada baiknya kita renungkan penggalan lirik lagu berikut ini. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Semoga kita semua digolongkan sebagai anak yang senantiasa menghormati, berbakti, dan memuliakan orang tua kita. Semoga Allah selalu membimbing dan memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa taat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, serta semoga Allah selalu menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sejak masih kecil. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru alahu ala taufiqih wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Sebagai penutup khutbah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rendahkan hati dan pikiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira.
wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wattabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam simpuh kami di tempat yang Engkau muliakan ini, kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah ampunan kepada kami hamba-Mu ini atas dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Dan kasihanilah kedua orang tua itu sebagaimana beliau berdua merawat kami ketika kami masih kecil. Begitu juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, semua orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan ikutkanlah di antara kami dan mereka dengan kebaikan. Ya Allah, berilah ampun dan belas kasihanilah karena Engkau Tuhan yang lebih berbelas kasih dan tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan-Mu. Ya Allah, ya Rabb, dari lisan kami sering terucap kata-kata kasar, menggunakan pilihan kata yang tidak patut diucapkan, sehingga menyinggung bahkan menyakiti perasaan ibu kami, bapak kami. Dari sikap dan perilaku kami, tak jarang kami bersikap dan berperilaku tidak menyenangkan ibu dan bapak kami. Bahkan justru karena sikap dan perilaku kami, orang tua kami menjadi tersakiti, menjadi kecewa, dan menjadi malu serta merasa hina di mata orang lain. Oleh sebab itu, ampunilah ya Rabb atas segala bentuk kesalahan dan dosa kami. Kami menyadari betapa besar dan betapa berat perjuangan ibu kami, kedua orang tua kami, semenjak beliau mengandung kami, melahirkan, menyusui dan membesarkan kami. Beliau pula lah yang menjadi tempat pendidikan pertama kami. Beliau mendidik kami dengan kasih sayang, mengajari kami sholat dan mengaji, membaca dan berhitung permulaan, merawat kami dengan sepenuh hati kala kami sakit, memilihkan kami makanan terbaik, sekolah yang terbaik, bahkan mencarikan kami teman-teman terbaik, menafkahi kami dengan rezeki terbaik. Kami pun yakin beliau selalu mendoakan kami baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Bahkan beliau bangun di tengah malam hari, menitikkan air mata untuk mendoakan kami. Betapa besar dan berat pengorbanan beliau. Untuk itu ya Allah, ampunilah segala salah dan dosa-dosa beliau. Sayangilah mereka sebagaimana mereka sangat menyayangi kami semenjak kami masih kecil. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.